Karena itu TNI jangan pernah berkhianat, ya. Selalu orientasinya itu negara dan bangsanya dan rakyat dia, gitu. Itu orientasinya, bukan golongan, bukan partai. Kalau porsi-porsi kayak buru-buru di Papua misalnya, menurut saya sih itu kasihkan sama TNI. Bukan kita nggak percaya teman-teman kita polisi, terlalu banyak tugas yang diberikan dia. Tentu Bang Yos juga pasti mencermati isu-isu kemiliteran masa kini. Bang Yos pasti ikuti ada statement yang sempat menyebutkan bahwa TNI bukan milik rakyat. TNI seolah terpisah dari rakyat begitu. Secara umum pandangan sosok Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso mengenai kasus ini. Ya saya heran, saya terkejut ya ada statement seperti itu dari seorang perwira tinggi lulusan Akademi Militer. Kecuali terkejut saya juga malu gitu ya. Kenapa malu Bang Yos? Ya apakah nggak ngerti sejarah gitu kan. Sejarah terjadi TNI itu kan memang dari rakyat. Dulu mana ada TNI, ada Laskar kan. Semua pejuang semua gitu kan. Dan TNI itu ya waktu melawan penjajah Belanda itu kan ibaratnya gajah kancing lawan gajah lah ibaratnya kayak gitulah. Mustahil tentara profesional dengan perlengkapan yang modern saat itu ya. Kita nggak punya apa-apa, kita hanya bambu runcing aja, gitu kan. Nah kita gerilya tuh kita grogotin terus dengan rakyat, gitu saling bahu membantu. Logistiknya dari mana? Sistem kita belum ada, belum terorganisir dengan baik TNI. Maka menyatulah antara TNI dengan rakyat itu menjadi udah kayak apa namanya ikan dan air. Oh iya? Kan ibaratnya kayak begitu, nggak bisa pisah dia. Oleh karena itu sejarah seperti itu menjadi latar belakang membangun sistem pertahanan kita. Nama SIS Hankam Rata itu, sistem keamanan pertahanan rakyat semesta. Yang dimaksud rakyat semesta gimana? Ya itu tadi. Kalau kita kewalahan ya kita cegah dia mendarat dengan pasukan-pasukan reguler yang kita miliki, Kopassus, Kostrat biasanya gitu kan. Dan itu ternyata tembus menguasai daerah kita. Maka kita lari ke hutan, bergerilya. Sama siapa? Sama rakyat. Gitu. Itu pernah Bang Yos alami sendiri langsung ya di lapangan? Ya, di operasi-operasi yang saya lakukan selalu saya menggunakan rakyat setempat. Ke tim-tim pun aku membawa pengungsi-pengungsi yang saya latih. Walaupun hanya 10 orang. Untuk menunjukkan jalan untuk gitu. Jangan-jangan itu masa lalu Bang Yos? Waktu di operasi di Aceh saya juga seperti itu. Waktu di Kalbar juga sama rakyat. Nggak bisa nggak. Kalau saya nggak bantu rakyat, saya bisa dengan mudah diserang oleh para PGRS Paraku itu. Jadi itu sekali lagi sejarah. Gitu ya, nggak bisa kita lupakan. Apakah masih relevan saat ini Bang Yos sebetulnya TNI rakyat itu? Wah tetap itu menyatu. Kekuatan kita justru di situ. Gitu. Kita rakyat ingat ya, Abraham ya, tentara kita itu kamu sebut aja lah angka 500.000. Rakyat 274 juta, kita kira berapa persen itu? Bandingkan dengan Amerika, dengan ini, dengan yang lain-lain. Singapura saja lah perbandingan persentase ya, kita amat kecil. Karena kekuatan kita bukan di situ, itu komponen utama. Komponen cadangan kita adalah rakyat yang nanti melawan secara semesta. Semesta itu artinya dia kita grogotin terus, setiap malam kita hajar, naik lagi, hajar lagi, naik lagi ke gunung gitu. Kalau Bang Yos melihat seolah belakangan ini semacam ada suasana kebatinan dari masyarakat yang muncul berharap kepada TNI. Kecintaan terhadap TNI kembali muncul begitu Bang Yos di tengah-tengah masyarakat saat ini. Bang Yos menilai ini fenomena apa? Ya karena dari dulu seperti itu. TNI itu andalannya dalam keadaan-keadaan yang luar biasa kritis itu selalu sandarannya TNI. Karena itu TNI jangan pernah berkhianat. Ya, selalu orientasinya itu negara dan bangsanya dan rakyat dia gitu. Itu orientasinya, bukan golongan, bukan partai siapapun itu. Bukan kekuasaan, bukan. Orientasinya harus itu. Setia kepada negara dan bangsa dan juga dengan rakyatnya ini yang harus dia selalu lindungi. Itulah artinya teritorial. Kan tentara teritorial itu untuk menyiapkan kalau kita gerilya itu tadi. Ada pasukan komandan utama, pasukan tempur kan. Ada batalon-batalon infanteri itu ya, terus ada Kostrat, ada Kopassus, itu komponen utamanya. Tetapi komponen cadangan itu besar sekali ya, rakyat semuanya harus pegang senjata kalau memang pada saat diperlukan. Yang menyiapkan siapa? Satuan-satuan teritorial mulai dari Babinsa, mulai Koramil, Kodim segala macam. Sudah disinggung Bang Yos, Babinsa. Mungkin Bang Yos juga ikuti apa yang terjadi misalnya di Minahasa, Manado dan lain sebagainya Bang Yos ya. Disebutkan bahwa TNI seharusnya tidak masuk di bagian-bagian bela rakyat yang sifatnya
bahwa ini adalah ranah kepolisian begitu. Menurut Bang Yos, bagaimana kasus ini? Yang lihat kasusnya ya, pada saat rakyat itu memang salah ditangani oleh aparat kepolisian, ya kita nggak perlu bela, tetapi kalau tidak salah kan harus kita bela kan. Belanya juga ada prosedurnya lah. TNI Polri itu kan diharapkan bersatu juga sinergi. Kan, satu gitu. Ya dikoordinasikan kan. Karena di dalam lingkaran misalnya tingkat paling kecil itu Koramil ya. Di situ ada Polsek ya, di tingkatnya Kodim, ada Polres, gitu segala macam itu ya. Itu kan pastinya dia juga harus terkoordinasi terus. Saya pernah menjadi komandan Korem kan. Saya matakrab dengan Kapolresnya. Di mata Bang Yos seperti apa sih wajah TNI saat ini? Utamanya kita sudah lihat Panglima baru Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman juga baru dilantik juga Bang Yos belum lama ini. Ya saya harapkan ya mulai konsolidasi lagi lah, ditata kembali gitu ya. Apa yang baik yang sudah dibuat oleh Marsikal Hadi Cahyanto itu dilanjutkan, yang belum juga diadakan gitu ya. Pastinya begini ya, bahwa kita itu memang sudah sangat dibatasi gerakan kita ya. Porsi kita itu hanya untuk pertahanan saja. Tetapi pertahanan itu kan kalau kita diserang orang kita bertahan ya. Persis. Lah terus kapan kita diserangnya ya, maksud gitu loh. Jadi pada saat damai pun fungsikanlah sejauh itu tidak menyimpang dari undang-undang yang ada. Jangan terlalu dianggurkan ya. Anak-anak itu kan tentara itu gini ya, bayangannya ya, kayak petinju. Ya. Jadi kan latihan terus kan, latihan gitu, mukulin sansak, shadow boxing gitu kan. Yang dia kepingin apa coba? Naik ring kan, naik ring gitu. Ya sama anak-anak juga gitu kan, latihan terus itu kan. Sekali-kali bertempur gitu lah. Maksud saya ya, kalau porsi-porsi kayak buru-buru di Papua misalnya, menurut saya sih itu kasihkan sama TNI. Bukan kita nggak percaya teman-teman kita polisi, terlalu banyak tugas yang diberikan dia. Sementara perbandingan ya antara polisi dengan jumlah penduduk rakyat semuanya berapa 272 juta ini kan masih belum nyambung gitu loh. Mendaki gunung, ngejar-ngejar musuh di gunung, saya rasa itu lebih tepat. Jadi Bang Yos sepakat seharusnya urusan GPK, KKB ataupun istilahnya separatisme itu seharusnya di tangan TNI, termasuk pemberantasan isu-isu di Papua dan lain sebagainya. Apa sih yang terjadi di Papua sebenarnya di mata saya ya? Papua itu kan sebenarnya ya, kalau KKB itu kan singkatan kelompok kriminal bersenjata. Kriminal kan bahasanya kan dia pasti polisi lah kriminal. Persis. Kan. Tetapi apa betul dia KKB gitu? Menurut saya bukan. Karena dia ya kecuali sering nyerang masyarakat, nyerang kadang-kadang guru juga, anak sekolah segala macam kayak gitu kerjanya kan. Membuat teror di mana-mana. Lihat aja. Ya dia perjuangannya apa? Dia kan OPM. Ada LSM yang mengkoordinir dukungan dalam negeri, tapi juga ada LSM yang dukungan luar negeri. Yang dipimpin Benny Wenda itu kan. Persis. Iya kan. Dia kan gerilya kemana-mana sampai ke PBB segala macam. Untuk apa? Untuk Papua Merdeka. Nah kalau ingin lepas NKRI itu namanya separatis. Iya. Gitu. Separatis itu kita membuat skenario perumpamaan. Ya, Abraham. Misalnya gini ya. Kalau sebuah kelompok bersenjata ya akan memisahkan diri dari negara bagian Amerika Serikat ini. Misalnya negara bagian Texas, misalnya ingin memisahkan diri. Kira-kira apa yang dilakukan Biden ngatasinya? Pastikan dihancurkan sama tentaranya kan. Giliran kita yang begitu, kita terus jadi gamang. Takut dituduh nanti melanggar HAM segala macam. Kok Amerika nggak pernah yang katanya biangnya hak asasi manusia. Menjunjung tinggi nilai-nilai. Pasti dia akan lakukan tentara yang akan dikerahkan untuk membasmi separatis seperti itu. Tetapi sekali lagi, aku kan sudah melihat contohnya tadi. Bagaimanapun ini manusia kita sendiri, rakyat kita sendiri. Jadi di dalam intelijen itu, Abraham, ya kan fungsi intelijen itu ada 3 ya. Iya. Penyelidikan, pernah saya lakukan itu tadi kan aku menyelidikan saja. Yang 2 itu pengamanan. Misalnya VVIP presiden mau kemana kita melakukan operasi pengamanan. Yang ketiga itu penggalangan. Penggalangan itu gini loh. Penggalangan itu memang ada yang lunak, ada yang keras. Makanya ada soft power sama hard power. Yang saya lakukan pada Din Minimi di GAM itu, di Aceh 120 orang pemerintah itu kan namanya soft power. Saya coba dulu bujukin, apa sih masalahmu? Kalau tuntutan itu bisa kita akomodir, kenapa tidak? Gitu. Nah ini nggak bisa, kalau ini bisa akomodir.
Dia bisa dirembuk dan sudah saya praktekkan. Karena ini, kenapa aku harus begitu? Ini rakyat kita sendiri. Bisa aja dia otaknya agak bengkong ke sana gitu, kita lempengin gitu. Kecuali sekali lagi nggak bisa, nggak ada alternatif. Kalau kamu memisahkan NKRI, kan bolak-balik NKRI harga mati. Ya, ini antara kan gitu kan. Kalau NKRI harga mati, dia mau memisahkan diri, masa mau kita diamkan? Sudah kita bujukin, sudah kita lulus-lulus gini, nggak mau dia apa lagi kan gitu kan. Pandangan dari Bang Yos urusan separatisme harusnya memang itu mutlak milik dari tentara. Sah-sah saja sih. Sebaiknya gitu. Sebaiknya begitu, Bang Yos. Bang Yos, tapi Anda sudah menyinggung soal intelijen. Bang Yos adalah kepala Badan Intelijen Negara juga dalam karir Anda. Bang Yos, Anda menangkap Samadikun ya waktu itu ya Bang Yos ya. Ini buronan yang belasan tahun hilang sampai pada akhirnya Bang Yos berhasil pulangkan ke Republik ini dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi saya begini ya, Abraham, cara berpikir saya itu gini. Ini para terpidana koruptor ini kan sudah inkrah. Inkrah itu artinya tidak ada alternatif kecuali dia masuk. Lalu mereka pada kabur dengan membawa uang seperti besar ya. Dan tidak sedikit jumlahnya sebenarnya. Di mata saya bukan kita kehilangan uang saja, tetapi ini adalah pelecehan terhadap negara di bidang hukum kita, dilecehkan kan, gitu kan. Nah ini yang lebih dari uang nilainya menurut saya. Persis Bang Yos. Dan saya selalu laporan kepada Presiden, ya. Lalu gimana Bang? Bapak merestui saja, saya akan cari mereka, gitu kan. Ya memang saya operasi itu harus 3 bulan kira-kira, saya dapat 2 kan. Yang pertama sebenarnya adalah si Arif Prabowo. Dia itu Bupati Temanggung kan, ya, dia 7 tahun kabur dan saya tangkap di Kamboja. Kemudian yang kedua adalah Samadikun, ini saya tangkapnya di Shanghai gitu. Ini bukan pekerjaan mudah ya, Abraham, bukan pekerjaan mudah karena ya dia punya duit ya, disimpan di luar negeri. Kemudian setelah merasa aman ya dia kan di luar negeri, dia ambil duitnya untuk investasi di negara-negara kayak PNG, kayak Malaysia, kayak di Vietnam, Kamboja gitu loh, termasuk Cina gitu kan. Lalu dia artinya di negara-negara itu dia dipasang karpet merah kalau datang. Persis betul. Lalu aku mau nangkap dia, ya nggak mungkin pakai tangan saya, harus pakai tangan mereka kan. Nah itu tidak mudah, gitu. Nah gimana caranya? Itu sih rahasia operasi. Kan gitu. Gak bisa dibongkar di sini. Tapi luar biasa Bang Yos itu perjalanan karir sebagai kepala Badan Intelijen. Tapi yang paling negara. penting, saya memperlakukan mereka kan sangat manusiawi. Iya. Aku kan dikritik habis. Kenapa koruptor nggak diborgol? Kenapa pakai pesawat pribadi, ya, kenapa turunnya di Halim, ya kan? Ya saya jelaskan, siapa orang ini? Orang ini identitasnya nggak jelas. Dan saya sudah, deadline-nya sudah saya lewati, tanggal 21 April itu, kalau nggak saya angkat dari sana, ya maka hari itu bunga harus dilepas. Itu peraturan di Cina, karena sudah 1 minggu saya titipkan kan. Karena saya lagi keliling dengan Presiden ke luar negeri kan. Nah, dilepas betapa anunya. Jadi saya waktu datang itu sudah tinggal beberapa jam saja. Saya mencari pesawat yang direct ya dari Shanghai ke Jakarta, tidak ada. Transit di Hong Kong, transit di Manila, di Bangkok. Pada saat transit saya harus bagaimana ini orang ini kan lepas lagi di situ. Maka saya harus sewa pesawat. Bandingkan kalau saya 1 miliar aja misalnya ya nyewa pesawat itu. Bandingkan dengan ratusan triliun yang dianu. Kan memang operasi intelijen itu operasi mahal, Abraham. Ini adalah film, Charlie's Angel, James Bond. Itu naik pesawat, motornya juga mahal. Ya memang nggak begitu operasi intelijen. Mirip-mirip begitu ya Bang. Kan gitu kan. Termasuk kalau terpaksa, kalau harus naik becak ya nggak ada masalah. Kalau bisa naik becak kan gitu kan. Kenapa Halim? Semua pesawat charter narnya di Halim. Kenapa ada Jaksa Agung di sana? Karena aku sudah telepon Pak Jaksa. Saya nggak mau repot-repot, tugas saya adalah mengembalikan dia ke Indonesia. Jadi kalau begitu masuk Indonesia nanti eksekusi. Silakan dia. Makanya bukan dia jemput tahanan, saya jemput saya, Pak Prasetyo itu, jangan salah gitu loh. Dan saya jelaskan di EL, sudah saya jelaskan dan udah clear lah gitu. Luar biasa Bang Yos.